Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Xun Faxiang Sutra Teratai, episode 1408. Segala dharma adalah kosong, tiada kekekalan dan tiada kenihilan. Segala fenomena muncul dari kondisi pendukung, artinya tidak memiliki sifat hakiki. Tidak memiliki sifat hakiki artinya pada awalnya tidak muncul. Ketika benih sebab dan kondisi pendukung berpadu, juga tidak ada yang dimunculkan. Ketika benih sebab dan kondisi pendukung berpisah, juga tiada yang muncul atau lenyap. Itu sebabnya seperti alam hampa yang murni, bertahan langgeng dan tidak berubah. Bersungguh hati memahami segala fenomena muncul dari kondisi pendukung, artinya tidak memiliki sifat hakiki. Segala fenomena di dunia muncul dari kondisi pendukung. Fenomena apa yang bukan muncul dari sebab dan kondisi pendukung? Kita duduk di sini. Kalian mendengar di sana. Saya mengatakannya di sini, di tempat ini. Gria Qingse di Hualien. Sekarang ada sebuah aula utama. Kita berkumpul di tempat ini. Ini adalah fenomena dari berpadunya sebab dan kondisi. Di masa lalu, puluhan tahun yang lalu, apa hubungannya antara Hualien dengan Ceci? Yaitu sebab dan kondisi yang berpadu. Begitu sebersih niat ini muncul, maka bermula seperti ini, dari bagian barat ke timur. Dari bagian timur, sebab dan kondisi berpadu. Lalu sebersih niat pikiran muncul. Yayasan Amal Kenan Buddha Ceci telah dimulai. Ini adalah sebuah jalinan jodoh. Benih dan kondisi berpadu sedemikian. Benih dan kondisi telah berpadu. Yayasan Amal Kenan Buddha Ceci. Perlahan-lahan orang bergabung. Orang, masalah, dan benda perlahan-lahan muncul. Apa yang tidak ada di masa lalu? Qingse kecil. Aula utama Qingse. Bangunan yang kecil telah selesai dibangun. Sedikit orang yang berkumpul. Dimulai dari ini juga merupakan sebuah jalinan jodoh telah terbentuk. Benih dan kondisi ini telah semakin berpadu, menjadi semakin banyak dan besar. Bangunan kecil telah berkembang menjadi sekarang. Kita memiliki lingkungan dan aula utama yang demikian, mengizinkan kita mendengarkan dan mengajarkan dharma di sini. Bukankah ini adalah segala fenomena muncul dari kondisi pendukung? Tanpa adanya sebab dan kondisi yang demikian, bagaimana mungkin ada wujud dan bentuk yang demikian? Orang, masalah, dan benda sedemikian berkumpul seluruhnya, maka tidak memiliki sifat hakiki. Harus ada orang, ada sebab dan ada kondisi. Demikian berpadu, bukan dia muncul dengan sendirinya. Harus ada perpaduan antara orang, masalah, dan benda. Dharma terlahir dari cara demikian. Hingga saat ini, di tempat ini membabarkan dharma. Berapa banyak negara di dunia, berapa banyak tempat pencerahan, Bodhi Manda. Dalam waktu yang sama, sedang mendengarkan dharma, seperti demikian. Kemudian di waktu yang berbeda dan zaman yang lain. Di zaman modern menyelesaikan sebuah dharma, dapat menyalurkan suara dari tempat ini. Beberapa tempat pencerahan di dunia tersebar, terdengar. Ini karena kondisi yang tiada henti demikian berpadu, sehingga segala fenomena muncul dari kondisi pendukung, artinya tidak memiliki sifat hakiki. Jika tidak ada orang, dharma terkondisi yang menciptakannya, tidak akan ada dharma saat ini yang terdapat di tempat ini, maka tidak memiliki sifat hakiki, artinya pada awalnya tidak muncul.
Dharma adalah prinsip kebenaran, yaitu sifat hakiki kita yang sedemikian adanya. Setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Masalah dan benda di bumi memiliki sifat hakiki di dalamnya. Prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran sejati. Prinsip kebenaran sejati tanpa esensi, tanpa wujud. Akan tetapi, kebenaran sejati ada di dalam batin manusia. Ini disebut sifat hakiki. Kebenaran sejati sama-sama merasakan. Ini adalah hal yang benar. Semua orang setuju dan bersatu. Demikian agar begitu banyak orang bersatu padu menyelesaikan hal-hal baik di dunia. Ini dinamakan dharma terkondisi. Prinsip kebenaran yang disepakati oleh semua orang, bersama-sama mengeluarkan tenaga. Ini dinamakan dharma terkondisi. Meskipun prinsip kebenaran tidak dapat dilihat, kebenaran sejati ada di dalam batin manusia. Semua orang memiliki sifat hakiki. Akan tetapi, harus ada sebab dan kondisi yang berpadu. Bersama-sama dengan prinsip kebenaran ini untuk melaksanakannya. Satu orang tidak dapat melakukan semua hal di dunia. Semua hal baik di dunia harus dilakukan bersama oleh semua orang di dunia. Hanya dengan cara seperti itu bisa tercapai. Oleh karena itu, tidak memiliki sifat hakiki artinya pada awalnya tidak muncul. Hal tersebut tidak akan muncul dengan sendirinya jika kita mengisolasikan sebab dan kondisi. Maka tidak ada lagi kondisi timbal balik yang saling mempengaruhi. Orang tua bersatu baru dapat memiliki anak. Prinsip kebenaran yang sama. Benih-benih di dunia harus membutuhkan bumi, harus memiliki tanah, air, udara, dan bersatu. Juga adalah prinsip yang sama. Ini yang disebut dengan sebab dan kondisi. Oleh karena itu, ketika benih sebab dan kondisi pendukung berpadu, juga tidak ada yang dimunculkan. Jika sebab dan kondisi tidak bersatu, kita hanya bisa sebut ini adalah tanah, ini adalah benih, ini adalah air, udara. Semua ini ada di sana. Meskipun semua hal tersebut bertemu, namun jika tidak dengan sengaja melakukannya, tidak mencampurkan semuanya, maka tidak mungkin benih tumbuh. Bukan berarti ada sebab dan ada kondisi. Hal-hal tersebut bisa dapat bersatu seperti itu. Bersatunya sebab dan kondisi juga membutuhkan waktu. Ada sebab, ada kondisi, juga membutuhkan waktu. Telah melihatnya pada waktu ini, melihat bunga yang sangat banyak. Bunga ini, bunga peoni. Peoni mengapa berbunga begitu banyak, begitu cantik, begitu sesuai dengan musim? Karena ia adalah musim semi. Bunga yang mekar di musim semi. Anda dapat melihatnya. Ini adalah saat tibanya musim semi. Ini harus diketahui bahwa 4 musim ada siklusnya. Sebab dan kondisi harus berpadu. Ini harus memiliki bermacam-macam sebab, kondisi, waktu. Dengan demikian berpadu. Jika tidak, ada satu item yang kurang, ia tidak akan bisa lagi. Jadi dikatakan bahwa sebab dan kondisi berpadu, harus menggenggam momen ini. Ini berarti waktu. Memiliki sebab dan kondisi haruslah menggenggam momen ini. Selalu mengatakan bahwa saling memanfaatkan kekuatan. Ada sebab kondisi yang demikian. Meminjam sebab dan kondisi ini. Segera menggunakan sebuah kekuatan. Waktu ini benar-benar adalah waktu yang tepat, momennya. Membuatnya berpadu. Jika tidak, waktunya jika telah lewat. Biarpun benih, tanah, air, udara, ada juga tidak bisa lagi. Jadi ini harus benar-benar digenggam.
Sebersih niat pikiran juga harus dibangkitkan pada momen ini. Waktu itu, sebab dan kondisi itu. Momennya yang demikian, barulah bisa berpadu. Jadi kita harus sering-sering mengatakan, manfaatkan momen yang ada sekarang juga dan pertahankan untuk selama-lamanya. Pada waktu itu, sebersih niat pikiran, sebab dan kondisi tercapai. Segera genggam. Sebersih niat pikiran yang digenggam, itulah yang harus selamanya disebarkan dan diteruskan. Prinsip kebenaran yang sama. Oleh karena itu, ketika benih sebab dan kondisi pendukung berpisah, juga tiada yang muncul atau lenyap. Jika sebab dan akibat berpisah, hal yang terjadi akan menjadi seperti semula. Tanah kembali menjadi tanah. Jadi selamanya adalah tanah. Benih kembali menjadi benih, jadi tetap namanya benih. Ketika tanah dan benih bersatu dengan adanya air dan udara sebagai pendukung kondisi. Dengan demikian, sebuah benih ini menjadi pohon. Dari bibit pohon menjadi tunas pohon, menjadi sebuah pohon kecil, lalu menjadi sebuah pohon. Pohon yang tumbuh dengan besar, dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Ada benih yang sangat lebat atau rimbun di dalam pohon yang besar ini, yang terus bertumbuh tanpa batas. Demikianlah sebab dan kondisi. Jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, jika sebab dan kondisi berpisah, maka sebuah bibit akan hanyalah sebuah bibit. Tidak akan ada pohon besar. Prinsip yang sama, kita harus bersungguh hati. Jadi itu sebabnya seperti alam hampa yang murni, bertahan langgeng dan tidak berubah. Ternyata memang demikian. Alam hampa tetaplah alam hampa. Bumi tetaplah bumi, dan bibit tetaplah bibit. Ini disebabkan karena sebab dan kondisi pendukung tidak bisa bersatu. Oleh karena itu, kita harus menyatukan sebab dan kondisi pendukung. Barulah dapat untuk menjadi sebuah fenomena. Semua fenomena dharma adalah berasal dari sebab dan kondisi pendukung. Dengan demikian, segala dharma terkondisi akan muncul dan lenyap. Jika ada kehidupan, maka akan ada kematian. Segala dharma terkondisi akan muncul dan lenyap. Sekiranya dharma ada muncul dan lenyap, seharusnya adalah terkondisi. Sedangkan dharma yang bebas dari benih, sebab dan kondisi pendukung adalah tenang, jernih dan tak terkondisi. Hendaknya tahu kalau 4 fase dari muncul dan lenyap adalah dharma terkondisi yang terus berkelanjutan. Sebatang pohon besar yang bisa berumur lebih dari 1000 tahun. Sebatang pohon besar ini bisa berumur 1000 tahun. Apakah bisa sampai umur 10.000 tahun? Kita pernah mendengar bahwa ada pohon yang berumur 1000 tahun. Tidak pernah mendengar ada pohon yang berumur 10.000 tahun. Untuk ada pohon yang berumur 10.000 tahun, maka memerlukan benih dari pohon sebelumnya untuk dapat berlanjut. Agar benih pohon yang sama dapat terus-menerus berlanjut dan menyebar ke seluruh dunia. Di setiap tanah, saat benih berjalan atau terbang sampai di tanah, pohon ini juga dapat berjalan atau terbang sampai di sana. Benih ini akan tumbuh di negara lain. Benih yang sama tumbuh menjadi pohon yang berada di negara lain, masih sama dengan pohon yang asli. Saat pohon tumbuh, akan tumbuh di ke segala arah. Tidak ada depan atau belakang, kanan atau kiri. Pohon besar akan membentang seperti ini, sisi kanan, kiri, atas, dan bawah. Semua pohon akan kelihatan sama. Tidak peduli di negara mana, selama memiliki benih yang sama, pohon ini akan tumbuh menjadi pohon besar
dan akan terus-menerus memproduksi benih untuk waktu yang panjang atau selamanya, memperluas ke seluruh dunia. Akan ada generasi baru dari pohon ini, prinsip kebenaran yang sama. Jadi, segala dharma terkondisi akan muncul dan lenyap. Jika ada muncul sebuah benih ini dibawa ke tempat lain, sama juga dia akan muncul lagi, sebab kondisi pendukung berpadu. Ternyata pohon ini setelah puluh ribuan tahun tidak bisa mencapai 10.000 atau puluhan ribu tahun. Tidak dapat. Jika ini benih ini tetap berlanjut tanpa putus, maka perlu puluh ribuan tahun. Tidak peduli seberapa besarnya negara itu, ia tetap akan berlanjut. Ini adalah saling berkelanjutan, namun tetap ada muncul dan lenyap. Sekiranya dharma ada muncul dan lenyap, seharusnya adalah terkondisi. Benih ini juga perlu orang membawanya, atau seekor burung yang menggigit benihnya, terbang ke suatu negara. Benih jatuh ke tanah. Ia akan tumbuh menjadi pohon ini lagi. Kalau tidak, itu adalah transplantasi buatan. Ini semuanya dinamakan dharma terkondisi. Kita juga sama. Prinsip kebenaran ini, kebenaran sejati yang diakui oleh semua orang. Jalan Bodhisattva. Setiap orang memiliki hati yang sama. Berpadu menjadi satu. Kemudian bersatu menyempurnakan suatu hal yang baik. Bukan hanya di sini saja. Akan berlanjut pada negara yang banyak. Banyak negara yang sangat banyak, dapat mencakup seluruhnya terhadap mazhab suci. Berdiri di dalam negara-negara yang berbeda, menyempurnakan suatu hal yang baik, maka mendirikan mazhab suci. Mazhab ini begitu dibuka, dengan sendirinya silsilah ajarannya. Juga demikian dibabarkan, adalah dharma yang demikian. Iya, kita harus bersungguh hati terhadap dharma ini. Maka, sekiranya dharma ada muncul dan lenyap, seharusnya adalah terkondisi. Ini adalah tindakan orang-orang dengan kekuatan ikrar, dan dengan adanya niat ini, barulah dapat menyebarkan dharma. Memungkinkan bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Para bodhisattva tersadarkan oleh mereka sendiri. Ajaran dharma yang saya peroleh akan saya teruskan ke lainnya. Bersama-sama menapaki jalan bodhisattva. Dengan demikian barulah dapat berjalan jauh dan menyeluruh, mengubah penderitaan tak terhingga para makhluk. Ini adalah sebersih niat kita semua. Sedangkan dharma yang bebas dari benih sebab dan kondisi pendukung adalah tenang, jernih dan tak terkondisi. Ini adalah ketika semua orang bersumbangsi demi dharma. Mazhab suci terbuka, masuk ke kumpulan orang-orang dan mengerjakan pekerjaan di dunia. Akan tetapi, ketika mengerjakan hal-hal ini, apakah kita masih memiliki kemelekatan terhadap diri sendiri? Ini adalah yang Anda kerjakan. Ini yang dia kerjakan. Ini adalah yang saya kerjakan. Saya mengerjakan masalah saya sendiri. Anda dan saya memiliki satu saya. Dia juga memiliki satu saya. Orang-orang yang tak terhingga memiliki saya yang tak terhingga juga. Ketika masing-masing orang memiliki sudut pandangnya sendiri, pandangan mereka sendiri akan berbeda. Dan jika demikian, dharma akan terpisah. Maka mulai dengan benar-benar menggunakan semangat prinsip ajaran. Sutra adalah jalan. Sutra merupakan sebuah prinsip. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha tersusun di dalam sutra. Pada tempat yang jauh,
Sutra tersusun di India. Cina memiliki banyak orang berkebajikan besar. Padanta, guru Dharma pergi untuk memohon sutra. Harus melewati sebuah perjalanan yang jauh dengan susah payah untuk menyusun setiap aksara dari sutra. Dengan susah payah melewati jalan sutra. Dari jalan sutra, kemudian dibawa kembali ke daratan Cina, memulai menyusun untuk membabarkan prinsip, dikarenakan perlu diterjemahkan dari bahasa asalnya. Setelah diterjemahkan, perlu disebarkan melalui mulut orang. Menerjemahkannya menggunakan bahasa Mandarin. Menyebarluaskan Dharma melalui mulut dan suara. Inilah yang dinamakan membabarkan prinsip kebenaran. Jalan harus ditapaki, bukan hanya melalui pembabaran. Setelah pembabaran, kita harus mampu untuk mempraktikkannya. Demikianlah yang dinamakan prinsip. Cinta kasih, welas asih, turut bersimpati, keseimbangan batin adalah prinsip. Cinta kasih adalah kebahagiaan. Bagaimana agar bumi damai dan tenteram? Maka diperlukan keharmonisan hati manusia, menegakkan prinsip dan etika. Hati manusia perlu untuk harmonis, perlu untuk dididik. Mendidik dengan menggunakan prinsip, menyebarkan dharma, membabarkan dharma serta mewariskan ajaran. Demikianlah pengertian didikan. Terutama ketika membabarkan sutra, ajaran menyebarkan dharma. Maka daripada itu, ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa semua berkondisi disebabkan oleh sebab dan akibat. Tidak ada kita semua yang berkumpul, tidak akan ada jalan bodhisattva. Maka, yang ingin disampaikan kepada semuanya dalam teori ini, saya meminjam kekuatan Anda. Anda meminjam kekuatan saya, saling meminjam kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Kita mau menolong orang dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri tidaklah cukup. Kita perlu memerlukan gabungan tenaga banyak orang. Ini disebut saling memanfaatkan kekuatan. Menggunakan tenaga yang besar untuk membantu lebih banyak orang yang kesusahan. Jika sendiri, pasti tidak akan mampu. Jika kita mengerti teori ini dan merasakannya sendiri, kita bersumbangsi melihat orang yang kita bantu tertolong. Kita akan merasa sangat bahagia. Bahagia perlu bersyukur. Bersyukur kamu datang membantu. Bersyukur kamu datang membantu untuk membantu orang-orang tersebut. Berhasil lepas dari kesusahan dan mendapat kebahagiaan. Maka, tidak ada kamu yang melekat tentang aku. Tidak ada saya yang melekat tentang aku. Diselesaikan secara bersama-sama. Setelah selesai, kita semuanya bersukacita. Ini telah mendedikasikan jasanya. Setiap orang mendedikasikannya untuk diri sendiri, dan semua yang didapatkan adalah sukacita dalam Dharma. Sukacita dalam Dharma ini kembali kepada kita. Sedangkan Dharma yang bebas dari benih, sebab dan kondisi pendukung adalah tenang, jernih dan tak terkondisi, adalah kembali ke Dharma tidak terkondisi. Demikian seperti ini, sangat damai, sangat leluasa, bebas dari kemelekatan. Bersumbangsi tanpa pamrih, bersyukur. Ini disebut Dharma tidak terkondisi. Hendaknya tahu kalau 4 fase dari muncul dan lenyap adalah Dharma terkondisi yang terus berkelanjutan. Oleh karena itu, ajaran Buddha mengajarkan kita, jika kita dapat memahami prinsip-prinsip sejati dalam ajaran Buddha, kita dapat kembali ke 4 fase. 4 fase merupakan kelanjutan dari Dharma terkondisi. Karena adanya Dharma terkondisi, 4 fase ini yaitu muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. 4 fase dari muncul dan lenyap
muncul. Awal dari siklus berkelanjutan dinamakan muncul. Awalnya tiada dan sekarang ada, disebut muncul. Berlangsung atau melekat. Berlangsung dan berubah adalah berurutan. Berkelanjutan sampai berubah disebut berlangsung. Berubah. Dalam fase berlanjut mengalami perubahan. Berbeda antara sebelum dan sesudahnya disebut berubah. Lenyap. Lenyap adalah berakhir. Setelah berlangsung dan berubah terus berakhir disebut lenyap. Yang pertama muncul adalah niat pikiran kita. Awal dari siklus berkelanjutan dinamakan muncul. Niat pikiran kita, saya tersentuh akan apa yang saya lihat. Saya membangkitkan tekad dan ingin melakukan sesuatu. Dan niat ini bukan hanya pikiran saja, ada juga keinginan untuk melakukannya. Awalnya tiada dan sekarang ada disebut muncul. Saya tidak tahu sebelumnya, sekarang saya sudah melihatnya. Saya merasa tersentuh. Saya ingin bertindak. Ini dinamakan dengan muncul. Munculnya niat pikiran. Yang kedua adalah berlangsung atau melekat. Saya ingin melakukan sesuatu. Saya teguh dalam hal ini. Sebelumnya ini tidak ada. Berlangsung dan berubah adalah berurutan. Sebelumnya saya tidak menyadari ini. Saya tidak tahu. Beginilah hidup saya di masa lalu. Setiap hari dalam hidup saya tersia-siakan. Sekarang saya telah menemukan dharma yang begitu bagus, menyadari hal yang begitu bagus, dan saya ingin melakukannya. Jadi niat pikiran kita sekarang tidak sama dengan masa lalu. Kita tidak lagi melalui hari demi hari tanpa makna. Sekarang kita berpikir untuk memanfaatkan momentum. Jadi ada perbedaan antara sekarang dan sebelumnya. Berlangsung dan berubah adalah berurutan. Berkelanjutan sampai berubah disebut berlangsung. Kehidupan kita yang penuh ilusi masa lalu sekarang menjadi nyata. Ada hal yang ingin dilakukan, ini dinamakan berlangsung atau melekat. Sekarang pikiran kita sudah kokoh, yaitu niat untuk berlangsung atau melekat pada jalan bodhisattva. 3. Disebut sebagai berubah. Artinya sudah berubah. Di antaranya, dalam fase berlangsung mengalami perubahan. Berbeda antara sebelum dan sesudahnya disebut berubah. Saya sangat bersuka cita dalam melakukan hal ini. Namun, sebab dan kondisi bagaimana yang datang, sehingga tiba-tiba saja batin pencerahan kita tergoyah. Niat pikiran kita sekarang dibandingkan dengan niat pikiran saat kita masih giat, bersemangat, sudah berubah. Atau ibarat sejak kita masih muda, mulai dari remaja, dewasa, setengah baya sampai tua. Walaupun niat batin kita dengan tulus ingin berbuat, namun kondisi fisik kita, bentuk postur kita juga berubah secara perlahan-lahan. Jika bukan kondisi luar yang mengubah kita, maka batin kita sendiri yang berubah. Perubahan di dalam batin kita pastilah disebabkan oleh sebab dan kondisi tertentu yang menggoyahkan batin pencerahan kita, dan terjadi perubahan atau disebabkan oleh kondisi alami. Kita berubah di tengah proses lahir, tua, sakit, dan meninggal. Adanya perubahan inilah, maka tidak ada yang kekal. Kita semua demikian, maka batin pencerahan kita harus kokoh. Ini semua tergantung pada kekokohan tekad kita untuk mencapai pencerahan. Tidak terpengaruh oleh orang lain. Yang demikian masih ada kemungkinan. Tekad untuk mencapai pencerahannya berdiam untuk selamanya. Namun, tidak mungkin jika dikaitkan dengan lahir, tua, sakit, dan meninggal. Pada akhirnya pasti akan berubah. Orang akan menjadi tua, kekuatan fisiknya akan mengalami kemunduran, kemudian akan meninggal.
Demikianlah perubahan itu. Keempat, disebut lenyap. Pada akhirnya akan lenyap. Artinya badan jasmani manusia seperti ini. Jadi, lenyap adalah berakhir. Lenyap artinya sudah berakhir. Tidak ada lagi badan jasmani yang tersisa di dunia ini. Tidak ada lagi. Ini disebut setelah berlangsung dan berubah terus berakhir. Makanya disebut lenyap. Walaupun niat pikiran kita masih ingin tetap berlangsung, badan jasmani kita sudah tidak bisa lagi. Akan tetapi niat pikiran kita akan tetap kembali selamanya, asalkan kita tetap memunculkannya dalam batin kita. Ketika kita melepaskan tubuh ini dan terlahir di tubuh lainnya, mengikuti karma kita, sesuai sebab dan kondisi dalam batin kita, memasuki kehidupan berikutnya, dan kehidupan yang sekarang ini sudah lenyap. 4 fase adalah aspek materi fisika yang ada di bumi, terbentuk, bertahan, rusak dan musnah. Begitu juga dengan badan jasmani kita. Lahir, tua, sakit, mati. Bagaimana dengan pikiran? Pikiran kita muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Inilah yang disebut 4 fase. Kita sama-sama harus tahu. Jadi ajaran tentang sebab dan kondisi ini. Ajaran ini sangat perlu kita pahami. Mazhab Dharma ini harus dipertahankan untuk berkelanjutan selamanya. Berlangsung selamanya. Sehingga mazhab Dharma kita ini bisa disebarluaskan ke segala penjuru dunia. Tetapi ini butuh pemahaman benar dan pandangan benar. Dengan demikian, kita harus memastikan bahwa Dharma ini akan terus berlanjut. Sutra sebelumnya menjelaskan, tiada Dharma yang diperoleh, tiada pemahaman dan tiada pandangan. Inilah yang dinamakan lingkup praktik Bodhisattva. Sutra Teratai Bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini sudah pernah kita bahas. Kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayatinya. Sungguh, kita tidak boleh melupakan Dharma yang telah kita bahas di masa lalu. Kita seharusnya tiada Dharma yang diperoleh, tiada pemahaman dan tiada pandangan. Inilah yang dinamakan lingkup praktik Bodhisattva. Mengakui apa yang kita tidak tahu, barulah merupakan pengetahuan. Kita manusia awam, masih sangat banyak yang belum kita tahu. Jangan selalu berpikir dan berkata bahwa ini saya tahu, ini saya tahu. Kita telah pernah membahas bahwa Dharma, segala Dharma memiliki banyak nama dan wujud. Kita masih belum jelas, dan yang belum kita pahami masih sangat banyak. Semua Buddha dan Bodhisattva mengetahui berat Gunung Semeru dengan sangat jelas. Mereka juga tahu dengan jelas jumlah tetesan air di lautan. Namun kita manusia awam, bagaimana bisa mengetahui ini? Dengan kekuatan pengetahuan manusia awam, mereka hanya tahu bahwa tidak terhingga dan tak terhitung. Ketinggian Gunung Semeru atau luasnya lautan. Bagaimana kita bisa tahu beratnya dan berapa banyak tetesan air di lautan? Hanya semua Buddha dan Bodhisattva dapat memahami dengan jelas. Jadi kita harus sangat jelas bahwa berapa banyak yang dapat kita pahami, mengakui apa yang kita tidak tahu, mengakui apa yang kita tidak bisa lihat. Jangan tidak tahu tapi mengaku tahu, tidak melihat tapi mengaku melihat. Ini adalah kebohongan besar. Jadi kita mempelajari ajaran Buddha harus belajar ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Inilah kita harus membina diri dengan baik. Demikian adalah lingkup praktik Bodhisattva. Bodhisattva, kita adalah Bodhisattva yang membangkitkan tekad awal. Kita harus mulai belajar. Jika kita tidak tahu, maka harus banyak bertanya. Kita harus rajin, tekun dan giat bersemangat. Kita harus banyak mendengar.
banyak bertanya, demikian kita baru bisa memahaminya. Mendengar dan bertanya, kita harus masuk ke dalam. Jika kita tidak masuk ke dalam, tidak menapaki jalan ini, maka kita tidak akan tahu pemandangan di sepanjang jalan. Jadi kita harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Naskah sutra selanjutnya menyampaikan, segala dharma adalah kosong dan tiada keberadaan, tidak berdiam selamanya, juga tiada timbul atau musnah. Ini dinamakan lingkup pendekatan dari orang bijak. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Teks naskah di atas mengamati segala dharma adalah kosong dan seterusnya, merujuk pada realitas sejati dari sedemikianan tatata, mengikuti kondisi dan bukan kekal, tidak berubah dan bukan tiada, bukan tiada dan bukan kekal. Saat buah muncul, benih pun muncul, merujuk realitas sejati dari kedemikianan tatata. Realitas sejati dari kedemikianan tatata, kebenaran sejati. Kebenaran sejati berada di batin orang, mengikuti kondisi dan bukan kekal, tidak berubah dan bukan tiada dan bukan kekal. Bukan tiada, 4 jenis pelatihan diri, mengikuti kondisi dan bukan kekal, tidak berubah dan bukan tiada dan bukan kekal, bukan tiada dan bukan kekal. Kita mesti memahami bahwa sebelumnya telah dijelaskan mengenai perpaduan dari sebab dan kondisi. Semua ini adalah fenomena. Bila dipisahkan, sebab dan kondisi yang dipisahkan, maka semua fenomena adalah kosong. Jadi merujuk realitas sejati dari tatata. Realitas sejati dari tatata ini, kita mesti memahami. Realitas sejati dari tatata ini disebut kebenaran sejati. Harus diingat bahwa kebenaran sejati berada di batin orang. Ini adalah ungkapan yang lumrah di kalangan masyarakat. Kebenaran sejati di dalam batin orang ini disebut sebagai realitas sejati tatata. Dalam Buddha Dharma disebut adalah sifat hakiki tatata. Maka mengikuti kondisi dan bukan kekal. Kita mengikuti sebab dan kondisi diri kita. Sebelumnya sudah dijelaskan, sebab dan kondisi amatlah penting. Tidak berubah dan bukan tiada. Tidak berubah dan tidak berakhir, bukan tiada dan bukan kekal, bukan kenihilan, bukan pula keberadaan, khususnya bukan tiada. Artinya setiap hari mesti terus berlangsung tanpa henti. Apakah masih ingat? 4 jenis pelatihan diri harus terus berlanjut tanpa henti. Harus sering mempraktikkan. Pelatihan jangka panjang, dirga kala biasa, pelatihan tanpa henti, nirantara abiasa, dan pelatihan tanpa sisa. Ini disebut tanpa henti dan tiada terputus. Harus melatih diri seperti demikian. Kita harus tanpa henti dan tiada terputus. Harus menjaga agar batin kita tetap berada dalam dharma untuk memahami hukum sebab dan akibat ini, mengenai realitas sejati dari tatata. Maka mengikuti kondisi dan bukan kekal, sebab tidak berubah dan bukan tiada. Ketika kita telah meninggal, maka tubuh akan mulai membusuk, namun prinsip kebenaran dan sifat hakiki kita masih akan mengikuti sebab dan kondisi kita, hingga ke masa mendatang kita. Prinsip kebenaran ini akan ada selamanya. Sifat hakiki tatata kita akan selalu ada, sehingga kita akan bukan tiada dan bukan kekal. Jadi, kita jangan melekat kepada pikiran bahwa tubuh kita akan selalu ada. Tubuh kita suatu saat nanti akan lenyap, namun realitas sejati dari tatata akan tetap ada. Dengan membawa realitas sejati dari tatata kita dan mengikuti sebab dan kondisi diri kita,
Di masa mendatang kita akan kembali lagi ke dunia ini. Saat buah muncul, benih pun lenyap. Saat buah muncul, benih pun lenyap. Saat buah muncul, benih pun lenyap. Saat buah ini muncul, maka benih ini pun kan lenyap. Saat buah muncul, benih pun lenyap. Pohon buah saya di masa lampau. Sebutir benih berkembang menjadi sebuah pohon. Bahkan sampai ratusan tahun kemudian, ribuan tahun kemudian, bersamaan semuanya akan lenyap. Maka sebutir benih dari pohon ini juga akan tiada lagi. Namun penyebabnya meluas ke tempat lain. Tadi ada menceritakan mengenai negara lain, menukar tanah, menukar sebuah lahan tanah dan kembali menanam benih. Ini berbeda. Jadi dikatakan bahwa saat buah muncul, maka benih di luar sana akan kembali bertumbuh lagi. Di dalam pohon yang besar ini ternyata adalah asal muasal benihnya. Sebutir benih ini karena pohon besar ini telah hilang, jadinya menjadi lenyap. Demikianlah kalian semua, apakah bisa memahaminya? Pohon ini ada juga karena adanya sebutir benih ini. Jadi berkembang dan bertumbuh menjadi sebuah pohon. Pohon yang semakin menua juga akan lenyap. Namun proses pertumbuhan benih menjadi sebuah pohon dan ini telah berpindah ke tempat lain. Kemudian muncul dan bertumbuh lagi. Jadi saat buah muncul, ternyata induk dari pohon sebelumnya telah lenyap. Para makhluk biasanya memunculkan dua jenis pandangan. Pandangan akan kekekalan, Savatha Dristi. Pandangan akan ketiadaan, nihilisme, Ucceda Dristi. Kedua pandangan ini tidak dinamakan jalan tengah. Tiada kekekalan dan tiada kenihilan. Itulah yang dinamakan jalan tengah. Dalam pandangan akan kekekalan, beberapa orang percaya akan kekekalan. Semua yang saya miliki harus menjadi milik saya selamanya. Orang-orang seperti itu tidak mempertimbangkan betapa singkatnya hidup ini. Apakah generasi berikutnya dapat seperti kita dan meneruskan warisan kita? Ada banyak ketidaktahuan. Jika mereka tidak memiliki dharma, mereka hanya mengumpulkan kekayaan duniawi dan mengembanginya bisnis mereka. Berapa lama mereka dapat menikmatinya, kekayaan mereka? Berapa lama ketenaran mereka akan bertahan? Dan berapa lama mereka akan hidup? Hal ini tidak diketahui. Namun, orang itu merasa itu adalah kekekalan. Dengan pandangan akan kekekalan, mereka melakukan banyak hal demi keuntungan duniawi dan merampas apapun yang mereka inginkan. Namun apakah mereka sudah melakukan perbuatan baik di dunia? Mereka hanya terus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan lainnya. Dengan pandangan akan kekekalan, mereka sibuk sepanjang hidup mereka. Mereka sama sekali tidak memahami prinsip-prinsip. Sebaliknya, mereka terus ingin menghasilkan uang dan lebih banyak ketenaran dan lebih banyak kekayaan. Semua karena pandangan akan kekekalan. Mereka tidak menyadari bahwa ketidakkekalan selalu mengintai di dekatnya. Mereka tidak menyadari hal itu. Pandangan akan ketiadaan, nihilisme, ketiadaan, kekekalan, pandangan akan kekekalan, pandangan akan ketiadaan, nihilisme, sehingga pandangan akan ketiadaan atau nihilisme. Orang seperti ini percaya apapun yang ingin mereka lakukan di kehidupan ini, apapun ingin mereka nikmati, mereka tidak peduli kehidupan mendatang seperti apa. Tidak peduli apakah ada hukum sebab akibat atau tidak. Saya hanya ingin menikmati kesenangan sementara ini, melakukan apa yang ingin saya lakukan,
sehingga mereka melakukan perbuatan buruk yang ingin dilakukan. Mereka tidak mengenal konsep dari hukum sebab akibat, pandangan ketiadaan, kekekalan. Kedua pandangan ini juga tidak benar. Bagaimana dengan praktisi Buddhis? Juga ada yang memikirkan hal yang sama. Apabila saya mempraktikkan hukum sebab akibat, melakukan perbuatan bajik, maka saya akan memperoleh pahala kebajikan. Saya hanya ingin melakukan demi mendapatkan pahala kebajikan saja. Memperoleh pahala kebajikan. Inilah yang ingin saya dapatkan. Mereka tidak mau mencari prinsip kebenaran yang sesungguhnya. Ini disebut sebagai pandangan akan kekekalan. Ada yang disebut sebagai pandangan akan ketiadaan, nihilisme. Hanya ingin melatih demi manfaat bagi diri sendiri saja. Melatih diri sendiri dan tidak mau datang kembali. Seumur hidup hanya sampai di sini. Saya tidak mau datang kembali. Jika seperti ini, maka kedua pandangan ini telah muncul. Kedua pandangan ini tidak dinamakan jalan tengah. Tiada kekekalan dan tiada kenihilan. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Pandangan akan ketiadaan atau nihilisme. Manusia awam yang tidak membina diri berada pada titik ekstrim. Orang-orang yang ada membina diri, memberi manfaat untuk diri sendiri, ini adalah ekstrim. Oleh karena kedua pandangan ini tidak dinamakan jalan tengah. Jika ini adalah cara kita membina diri, ini tidak termasuk menjalankan ajaran jalan tengah. Jika kita ingin berlatih, harus menjalankan ajaran jalan tengah. Harus membina diri, memberi manfaat pada orang lain, juga harus membina. Memberi manfaat pada diri sendiri, juga memberi manfaat pada orang lain. Memberi manfaat pada orang lain, juga memberi manfaat pada diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus menjalankan ajaran dalam jalan tengah. Tiada kekekalan dan tiada kenihilan. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang tuntas. Inilah yang disebut menjalankan ajaran jalan tengah. Kita juga tidak perlu berpegang pada kekal dan juga tidak perlu berpegang pada tuntas. Kita harus bersumbangsi tanpa pamrih. Pengajaran Sang Buddha kepada kita, Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Para makhluk yang menderita inilah tujuan dari Sang Buddha. Oleh karena itu kita harus memahami, bukan demi diri sendiri. Membina diri untuk memberi manfaat pada diri sendiri, juga bukan untuk demi diri sendiri. Takut dengan kejahatan di dunia ini. Tidak berani datang lagi. Hanya ingin mengakhiri kehidupan ini. Tidak berani terjun ke kerumunan orang banyak. Seperti ini disebut pandangan akan ketiadaan atau nihilisme. Mengakhiri kehidupan di masa hidup ini. Bukan seperti begini. Buddha mengatakan pada kita, walaupun ini dapat memurnikan kita sendiri, memutuskan kerisauan, akan tetapi hendak masuk ke tengah orang banyak, membimbing dan menyadarkan para makhluk. Yaitu harus secara bersamaan memberi manfaat pada orang lain. Memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain disebut jalan tengah. Demi para makhluk saya mau masuk ke tengah orang banyak, mempraktikkan jalan bodhisattva, tidak peduli segalanya. Tapi saya mau menyayangi batin pelatihan saya. Saya harus memutuskan kerisauan. Saya akan membuang noda batin. Saya akan melatih diri. Saya akan menegakkan sila. Ini bukan ajaran kendaraan kecil, yaitu kita harus membersihkan batin kita sendiri, kokohkan tekad kita. Inilah pembinaan diri. Melatih diri bukan kekekalan dan kenihilan, bukan memberi kebaikan terhadap diri sendiri, hanya menjaga diri sendiri, ataupun saya ingin terbebas dari samsara. Saya tidak bersedia bergabung dengan orang. Bukan demikian, kita tidak memaksakan jalinan jodoh, akan tetapi kita akan menjalin jodoh baik dengan para makhluk. Kita tidak akan bergosip, memaksakan jalinan jodoh. Jangan perhitungan, tetapi demi para makhluk di dunia, kita akan membimbing dan menyadarkan mereka.
Ini mungkin akan dibedakan dengan jelas. Bila kita melenceng sedikit saja, kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Bila dharma ini akan dibabarkan sampai habis, akan memakan waktu yang lama sekali, sehingga kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Segala dharma adalah kosong dan tiada keberadaan, tidak berdiam selamanya, juga tiada timbul atau musnah. Kita harus jelas dengan prinsip kebenaran ini. Apakah telah jelas? Waktu terus berlalu. Bila kita hendak memahaminya sampai jelas, harus senantiasa bersungguh hati.